Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Yang saya hormati Bapak Vicky Prayogi selaku dosen pengampu pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak, semoga selalu sehat. Baik, sebelum kita melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Nurfadila selaku moderator. Lalu ada rekan saya yang bernama Eris Dwi Harliza, ada Adi Wijaya, dan ada Erika Pratami. Jadi minggu ini yang akan kita bahas adalah subjek dan sasaran evaluasi serta prinsip dan alat tes evaluasi. Saya akan membacakan subjek evaluasi terlebih dahulu. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes? Ditentukan oleh suatu aturan, pembagian tugas, atau ketentuan berlaku. Lalu ada objek evaluasi. Objek evaluasi adalah semua aspek yang terkait dengan kinerja transformasi, yaitu masukan mentah, masukan instrumental, masukan lingkungan, proses transformasi itu sendiri, dan hasil transformasi. Masukan mentah sebagai objek evaluasi. A. Penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pada kompetensi lulusan atau untuk satu kali pembelajaran, bukan lulusan tapi produk hasil pembelajaran saat itu. Secara singkat, kompetensi adalah kemampuan, definisi operasional yang tepat dan rinci untuk kata kompetensi atau lulusan maupun keluaran sementara, susah untuk dirumuskan tapi mudah dipahami. Pemilikan kompetensi dapat diketahui dari 3 hal yang ditunjukkan oleh siswa yang bersangkutan setelah yang bersangkutan mengikuti proses pendidikan tertentu. Yang B, penilaian 3 ranah psikologi. Menurut teori Bloom, ada 3 ranah, yaitu yang pertama, aspek kognitif yang sudah banyak dikenal dan dilakukan penilaian. Yang kedua, aspek efektif yang menunjukkan pemilikan nilai dan sikap siswa. Yang ketiga, aspek motorik atau keterampilan. Penilaian kompetensi kognitif atau yang lebih banyak dikenal dengan istilah pengetahuan, diketahui untuk tingkat pengetahuan siswa terhadap pengetahuan yang telah dikuasai dan menjadi miliknya. Cara menggunakannya dengan tes tulis dan tes lisan. Perbedaan antara penilaian kurikulum yang bukan KBK dan yang KBK terletak pada ketetapan objek yang dinilai, kecenderungan masa lalu sebelum adanya kebijakan KBK. Lalu ada penilaian aspek efektif. Penilaian yang sudah banyak dilakukan oleh guru, bahkan penilaian yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dalam ujian akhir atau semester. Berlaku penilaian yang bertujuan pada ranah kognitif. Dalam bab 1 sudah dijelaskan bahwa ada 5 ciri yang terdapat dalam penilaian yang sering ada kekeliruannya. Kekeliruan yang dimaksud adalah bahwa aspek yang dinilai seperti sudah sedikit disinggung, yaitu masih cenderung hanya aspek kognitif saja dan melupakan aspek efektif yang sebetulnya sangat erat dan mendukung pencapaian aspek kognitif tersebut. Lalu ada penilaian aspek penerapan. Hasil belajar siswa tidak hanya diukur 3 aspek atau 3 ranah saja, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik, tetapi juga aspek penerapan yang dikenal dengan istilah action. Lalu ada sasaran evaluasi. Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Sasaran penilaian untuk unsurnya meliputi
input, transformasi, dan output. Yang pertama, input. Beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani mencakup 4 hal. Yang pertama ada kemampuan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau attitude test. Lalu ada kepribadian. Kepribadian adalah suatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Lalu ada sikap. Sikap ini sesuatu yang sangat menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan. Maka banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya. Lalu ada intelijensi. Dalam intelijensi ini, dalam hal ini yang terkenal adalah tes Simon dan Binet, yang dikenal sebagai tes Binet-Simon. Selain itu, ada juga tes-tes yang lain, misalnya tes SPM, lalu Tintum, dan sebagainya. Dari hasil tes yang akan diketahui adalah IQ orang tersebut. IQ bukanlah intelijensi. IQ hanyalah angka yang memberikan petunjuk tinggi dan rendah intelijensi seseorang. Lalu ada transformasi, yang dijelaskan bahwa banyak unsur yang terdapat dalam transformasi yang semuanya menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diterapkan. Unsur dalam transformasi adalah yang pertama, kurikulum atau materi. Yang kedua, metode dan cara penilaian. Yang ketiga, sasaran pendidikan atau media. Yang keempat, sistem administrasi. Yang kelima, guru dan personal lainnya. Transformasi juga disebut dengan proses pembelajaran yang sifatnya sangat kompleks. Secara rinci, unsur dalam transformasi atau proses tersebut adalah A. Guru. Apakah guru mengajar sesungguhnya? B. Materi yang diajarkan tepat dan sesuai dengan kurikulum dan tidak menyimpang dari tugas pembelajaran. C. Siswa yang belajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di kelasnya. D. Suasana yang terjadi ketika proses pembelajaran. Apakah sepi? Apakah ramai? Lalu ada output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka dalam suatu program. Kecenderungan saat ini yang ada di sekolah adalah bahwa guru hanya menilai prestasi belajar aspek kognitif atau kecerdasannya saja. Akibatnya dapat kita saksikan, yakni para lulusan hanya menguasai teori tetapi tidak terampil melakukan pekerjaan keterampilan, juga tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dikuasai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Eris Dwi Harliza. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eris Dwi Harliza. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai prinsip evaluasi, di mana prinsip evaluasi terdapat 3 hubungan. Yang pertama, ada hubungan antara dan tujuan KBM. Yang kedua, ada hubungan antara tujuan dan evaluasi. Yang ketiga, ada hubungan antara KBM dan evaluasi. Yang pertama yaitu hubungan antara tujuan dan KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu hubungan antara tujuan dan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan kegiatan data yang mengukur sejauh mana tujuan yang sudah tercapai. Yang ketiga ada hubungan antara KBM dan evaluasi,
yaitu kecenderungan yang terdapat dalam praktik sekarang, yaitu bahwa hasil belajar yang dilakukan dengan tes tertulis menekankan aspek pengetahuan saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang alat tes evaluasi. Dalam pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Nah, di dalam alat tes evaluasi terdapat dua teknik. Yang pertama yaitu ada teknik non-tes dan yang kedua ada teknik tes. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik non-tes, di mana terdapat beberapa alat ukur untuk digunakan sebagai alat evaluasi siswa. Yang pertama yaitu ada skala bertingkat atau rating scale, yaitu skala bergambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terdapat suatu hasil pertimbangan. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah data pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Untuk selanjutnya yaitu ada daftar cocok. Daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau tanda centang di tempat yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya yaitu ada wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Selanjutnya ada pengamatan atau observation. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Nah, di sini ada dua macam observasi. Yang pertama ada observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat. Dan yang kedua ada observasi sistematik, yaitu observasi di mana aktor yang diamati sudah didata sistematis yang sudah diatur menurut kategorinya. Selanjutnya ada riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama kehidupannya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik tes, yaitu tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Nah, ditinjau dari kegunaan mengukur siswa, tes terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tes diagnosis dan tes formatif serta tes sumatif. Baik, untuk bagian kesimpulan, saya akan melanjutkan. Untuk kesimpulan yaitu, subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Objek evaluasi adalah semua aspek yang terkait dengan kinerja transformasi, yaitu masukan mentah, masukan instrumental, masukan lingkungan, proses transformasi, dan keluaran, yaitu hasil transformasi. Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena menilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Nah, ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat 3 komponen, yaitu yang pertama ada hubungan antara dan tujuan KBM, yang kedua ada hubungan antara tujuan dan evaluasi, yang ketiga ada hubungan antara KBM dan evaluasi. Selanjutnya ada alat tes evaluasi itu digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tadi ada teknik tes dan yang kedua ada yang namanya teknik non-tes. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan suara bising yang sangat-sangat terdengar. Kami dari kelompok sangat-sangat minta maaf. Semoga kita selalu sehat dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.